Interisti yang pengen Conte cabut sih ya, goblok aja sih. Yang kalau misalnya mau datang Messi ke Inter main aja Master League ya boy. Di Inter masih satu nggak di bawah. Ya kan Juve pelatihnya newbie. Indra Safri ya sekalian Juventus. Yo, kembali lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa Ramzi? Nggak bikin anyengan-anyengan lagi. Ya Allah. Jadi kemarin dia absen gara-gara anyengan-anyengan. Oke, kali ini kita ditemani oleh Bung Wanda. Apa kabar Wanda? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Lu termasuk yang happy gak? Conte dong. bertahan. Happy dong. Happy. Happy dong. Di sini gue mendatangkan Romzi yang bilang Conte biasa aja. Langsung panas. Panas. Adu-adu lagi. Derby della Madonnina nih. Tapi kita nggak usah ngebahas Milan. Kita mau ngebahas pelatih Inter yang baru bertahan ya. Oke. Ada Antonio Conte. Antonio Conte ini rame, bahkan banyak banget apa namanya versi media sebelum yang ada press release ya. Ada yang bikin akun Fabrizio Romano palsu. Serius? Iya. Tahu gak? Tuh fans Inter sempat ada yang ke trigger loh. Ada ya? Ada tuh, hati-hati tuh. Pokoknya bukan checklist tapi 7. 7 sama ombak apa asap gitu. Iya. Dan akhirnya diumumin nih Conte bertahan sesuai dengan apa ya? Mungkin visinya mulai seimbang nih antara Marotta Ausilio juga bertahan kan? Tahan dong. Tahan. Nah, kira-kira nih dari watak kerasnya Conte, lu termasuk yang mendukung atau kayaknya harus dikurangin deh gitu Apanya dikurangin? dari kerasnya Conte gitu ya? Dukung lah. Kan selama ini Inter udah yang kayak Spalletti terus sebelumnya Pioli juga kan nggak membuahkan hasil kan dengan mungkin mereka ini kan agak lembek nih. Conte sekarang sama yang udah saklek banget orangnya maunya ini udah ini gitu. Ya udah memang ini salah satu cara apa Inter untuk kembali ke inilah ke tempat asalnya lah. Wis. Jadi, emang di mana asalnya? Jangan sampai cuman jadi ini ya juara pengaruh musim ya. Iya kemarin per musim ya. Iya. Sempet dikit. Jangan lah, jangan. Ya, seenggaknya ngerasain Kapolista lah. Iya. Tapi Kapolistanya sampai akhir musim ya. Terus Berarti lu nggak apa-apa nih watak Conte keras. nggak apa-apa. Gua dari awal Conte yang dia bilang soal apa masalahnya sama manajemen nih yang dia bilang nggak di backingin sama manajemen apa segala macam. Gua rasa sih itu wajar ya seorang pelatih pengen di apa di cover sedemikian rupa. Apalagi kan media-media Italia kan ini kan kasar-kasar istilahnya. Istilah kasarnya kan gitu. Jadi gua rasa sih wajar seorang Conte kayak gitu. Pengen begitu apalagi dia dengan pemain yang udah dia datengin selama ini kayak Lukaku yang udah ngeluarin banyak duit buat Inter sih. Iya. Wajar sih dia pengen proteksi yang sedemikian rupa. Dan dari gua sih kalau untuk Interisti yang pengen Conte cabut sih ya, goblok aja sih. Ya inilah Conte udah kasih segalanya lah di musim pertama dia udah bikin Inter ke final Liga Eropa setelah berapa belas tahun. Yeah. Terus sekarang udah apa Kapolista apa runner up dengan Runner up Beda di 1 poin ya. beda runner 1 up poin di Serie A doang. sama runner up di Europa League kan? Iya. Iya. Spesialis runner up nih. Meskipun Conte pernah ngeluarin gitu. statement loh. Apa? Posisi 2 itu adalah orang yang kalah paling pertama. Iya. Ya nggak masalah tapi kalau kita lihat dari capaian Inter sejauh ini kan seenggaknya dia yang terbaik kan daripada Dari sebelum-sebelumnya. sebelum-sebelumnya. Lu Rom, Apa? melihat Conte bertahan nih sebagai dari sisi fans di luar Inter ya. Apakah kedepannya Inter bakal lebih bahaya atau gimana menurut lu? Ya, bisa jadi lebih bahaya karena dari kalau kita ngomongin Conte bertahan berarti dari segi taktik ya, taktikal gitu kemungkinan besar akan sama. Dan kita lihat sendiri Inter udah nyetel banget nih dengan gaya mainnya Conte dan udah menunjukkan bahayanya nembus final Europe League terus juga salah satu tim yang kejebolan paling dikit ya kalau nggak salah.
Ya itu jadi memang itu udah tanda-tanda sih sebenarnya gue kalau bertahannya Conte itu sebenarnya ada sisi bagusnya juga. Cuman balik lagi sekarang udah masuk mercato transfer dan yang gue denger malah Vidal ya. Vidal Kolarov. Nah itu gue lebih meragukan kira-kira nih Conte kan berarti dalam istilahnya ya dia mau pemain yang udah mateng. Betul. Udah mateng banget gitu loh ibaratnya. Iya maksudnya kira-kira Conte nih gimana nih kan tim zaman sekarang kayaknya ya kebanyakan itu mereka build up untuk masa depan justru. Nah itu sih kalau yang gue raguin salah satu itu maksudnya nih regenerasinya nanti gimana nih kalau misalkan yang dibeli aja tuh pemain tua gitu maksudnya. Nah, yang mateng maksudnya. gue sedikit menggarisbawahi kali ya. Kenapa Conte yang dilirik itu selalu yang pemain-pemain tuanya ya. Kayak kemarin sempat pas dikritik pas ngedatengin Ashley Young gitu kan. Terus Alexis Sanchez. Ternyata pas dipegang sama dia, ternyata pemain-pemain itu tetap jadi. Bahkan gue di awal musim sempat bikin podcast sama Wanda kan. Gue bilang nih, lu bakal ngeliat Candreva yang berbeda di bawah Conte. Dan itu beneran kejadian kan. Gimana menurut lu Wan tentang stereotip dia tentang ngedatengin pemain tua? Karena di sisi lain menurut gue ada beberapa pemain muda yang sekarang jadi cukup core lah bisa dibilang di berbagai lini gitu loh. Ada Bastoni di lini belakang, terus Barella, Sensi masih muda lah di lini tengah, dan di depan masih ada Lautaro gitu yang masih muda. Nah itu kan core tim Inter sekarang di era Conte yang masih muda. Cuman kan mungkin media ataupun fans itu masih ngelirik yang senior itulah. Menurut lu gimana? Ya ini gue bilang sih ajaibnya Conte di sini ya. Ya kita balik lagi ke Candreva. Siapa pelatih yang bisa bangkitin Candreva gitu. Mungkin Simone Inzaghi juga nyerah juga kayaknya. Kalau lihat Candreva. Mungkin Pep Guardiola juga bingung. Iya, 2 musim sebelumnya sama Inter kayak gimana, Inzaghi juga mungkin ogah gitu. Tapi sama Conte dia bisa bangkit. Terus Alexis Sanchez yang udah hancur berada di bawah titik nadir nih sama MU, tapi sama Conte bisa bangkit lagi. Dan dari kalau nyambung kata Bang Romzi soal regenerasi, ya Inter setelah treble kayaknya udah regenerasi mulu tiap tahun, tapi kan nggak ada hasilnya. Udah datengin beberapa pemain yang ya bisa bilang di usia mateng lah, tapi juga nggak membuahkan hasil gitu. Nah sekarang musim lalu Inter datengin beberapa pemain muda kayak Barella, Sensi, mulangin Bastoni, ya itu udah cukup membuat pengalaman di tubuh Inter udah semakin bagus. Nah sekarang Inter butuh pemain yang punya pengalaman nggak cuma di domestik, tapi juga di Eropa gitu. Ngomong-ngomong soal pemain matang, ada kue yang udah matang belum dimakan nih. Ini namanya green snack. Dapat lagi dari green snack nih, kita. Oke deh. Cobain dulu dong. Cobain dulu. Ini. Masih nih. Nungguin. Bukan runner up. Ya. Wah gue nggak bisa makan dulu. Namanya Ini green snack. Ini kayak kue alam ya. Cobain dulu Bang Wan. Ya. Ini tuh enak tuh bentuknya. Habis 3 nih gue kayaknya di depan. Enak. Oke, kita. Enak. Kalau yang mau pesan bisa langsung apa nih? Ada nomornya nih. Ya udahlah nanti kita tulis Nih, nomornya ditulis di bawah, oke? Ya. Deskripsinya ada di bawah nih. Pokoknya enak buat cemilan pegadang nonton bola apalagi. Serie A kan malam-malam mainnya. Ya. Kita Oh iya, sabar. kita sambung lagi tadi soal pemain matang ya. Dan memang gue bilang waktu itu sama Wanda, Conte ini cukup bisa disebut kadang-kadang pesulap lagi yang bisa ngerubah pemain yang tadinya dikira banyak orang udah habis, tapi ternyata dipegang Conte masih kepake. Dan memang tipikal Conte itu spesialis banget kalau gue bilang ya. Spesialis. Dia mau nyari winger kiri, dia nyariin kaki kiri, ya kan? Alexander Kolarov. Dia selalu winger klasik lah. Ya, winger klasik. Alexander Kolarov gitu. Terus di banyak posisi pun ya di striker khususnya ya kan. Dia mau nyari pemain yang besar. Ya kan? Contohnya dia ngedatangin Lukaku, terus di Chelsea lah, ya. Sempat ada Oliver Giroud, terus bahkan di timnas Italia waktu itu dia manggilnya Graziano Pelle. Graziano Pelle ya. Yang secara postur emang gede gitu. Klasik target man lah ya. Dan memang khas banget gitu loh. Kalau pemain-pemainnya Conte itu tipikal yang bener-bener Conte doang yang megang gitu. Mungkin ini yang jadi
yang jadi pertanyaan kali ya. Yang jadi pertanyaan banyak fans Inter atau fans luar gitu. Ini kalau misal pemain ini udah nggak dipegang Conte, jadinya kayak apa di Inter itu, ya kan? Apakah lu menurut lu gimana nih tentang kebijakan transfer itu? Mungkin Conte emang sengaja ya bikin datangin pemain yang ya cuman dia doang nih yang bisa ngehandle nih, yang lain nggak usah inilah, nggak perlu biar nggak diincar sama klub lain kayaknya sih. Tapi kalau menurut gue sih memang apa itu kan ya faktor non teknis lah soal kayak gitu. Ini balik lagi kayak gimana cara pelatih menerapkan pemainnya kayak gimana, kedekatannya segala macam kayak gimana. Ya gue rasa sih bukan ya Conte nggak sengaja kan dapetin pemain-pemain yang cuman dia doang yang bisa ngehandle-nya kayak gimana sih. Lu menurut lu gimana? Tentang kenapa sih Conte tuh ngedatengin pemain yang bener-bener sesuai karakternya doang kayak tadi gue bilang, sedangkan mungkin banyak fans yang bilang harusnya nih nyari pemain yang lebih potensial atau gimana gitu loh. Ya itu dia, karena ini kalau dari kacamata gue pribadi aja ya, maksudnya gue ngeliat Conte itu yang memang kaku ya atau rigid sama taktik gitu loh. Dari dulu ya skemanya kurang lebih kayak gitu, nggak banyak perubahan lah ya mungkin. Ya itu, jadi dia beli yang memang dia udah tahu kebutuhannya gitu loh. Dia butuh seorang wingback kanan atau winger kanan yang bisa crossing dari kanan. Jadi dia udah tahu kakinya harus kaki kanan. Atribut-atributnya seperti ini, seperti itu gitu loh. Jadi memang kalau ngelihat transfer Inter menurut gue pas di Conte itu nggak ada transfer kejutan lah ibaratnya. Sesuai sama posisinya, apalagi kayak pas Achraf Hakimi udah deal ya udah jelas gitu loh. Lukaku ya udah jelas karena tipikalnya dia kayak gitu ya. Tadi Bang Wanda bilang ada lu bilang ya apa? Pele terus sempat ngincer Giroud, terus yang datang Lukaku ya sama mereka tipikalnya kurang lebih kayak gitu. Sempat itu juga Zeko ya. Edin Dzeko ya. Jadi itu kasih balik lagi ke kebutuhan taktiknya Conte sih kalau menurut gue yang memang rigid kayak gitu. Karena mungkin pandangannya gini Wan, kalau misalnya fans menilai Conte sebagai pelatih dengan gaji besar gitu, ini harusnya pelatih nawarin variasi taktik lebih banyak dong. Harusnya. Menurut gua ya. Menurut lu pun kayak gitu ya kan. Sedangkan ya Conte tuh dia pernah bilang waktu ngelatih Chelsea kalau nggak salah. Waktu dia pertama dia sempat ngerubah taktik ke 4 back. Waktu itu terus kalah lawan Arsenal 3-0, terus katanya dia nggak bisa tidur berhari-hari. Gue nggak tahu itu karena kebanyakan kopi atau gimana. Karena mikirin taktik ya. Iya. Kebanyakan. Nah itu akhirnya dia ngerubah ke skema 3 back yang udah dia terapkan di klub-klub sebelumnya lah. Sempat dicoba juga sih di pramusim waktu itu di Chelsea. Dan akhirnya nggak bawa Chelsea juara gitu. Dengan kesaklakan dia lah dalam tanda kutip. Tapi itu berlaku cuma 1 musim waktu itu kan. Di musim selanjutnya dia udah kebaca. Udah mulai banyak kebaca. Dan ini apakah dia bakalan ngasih alternatif lain atau masih rigid dengan taktik itu? Karena seenggaknya pelatih-pelatih di Serie A apalagi ya yang sering mempelajari klub sebelum dia tanding gitu. Dan mungkin Conte ini udah familiar banget lah taktiknya bisa dibilang. Mungkin menurut lo variasi apa sih yang dibutuhin Conte? Kalau variasi, kalau di belakang kayaknya dia tetap bakal 3 back sih, nggak mungkin beralih lagi ke 4 back karena ya tadi di Chelsea kan udah terbukti gagal di pertandingan lawan Arsenal. Setelah itu dia balik lagi ke 3 back. Jadi kalau gue lihat sekarang di Inter sih dia sejauh ini kan pakainya ada 2 skema nih, 3-4-1-2 sama 3-5-2. Oke lah 3-4-1 dia cuman untuk mengakomodir kebutuhannya Eriksen doang. Karena ada Eriksen. Ya karena ada Eriksen. Walaupun ya sejauh ini sih belum bisa dibilang sukses ya karena Eriksennya juga masih kayak gitu. Tapi sempat waktu Borja Valero dimainin juga sempat pakai 3-4-1-2 dan itu terbukti lebih cocok lah sama Valeronya. Tapi sama Eriksennya nggak cocok. Gue sih jadi keingetan apa kata Icang ya, datangnya Eriksen tapi nggak datengin pemain lain, adanya Biragi sama Andreva gitu-gitu. Gue jadi keingetan gitu kan, memang nggak ada tandemnya gitu si Eriksen. Tapi kalau balik lagi soal skema permainan sih ya itu tadi gue bilang dia masih ada 3-4-1-2, masih ada 3-5-2. Dengan nanti Borja Valero udah pasti hengkang. Terus katanya sih Brozovic mau ditendang juga. Tapi gue nggak setuju ya Brozovic ditendang. Tapi seenggaknya kalaupun ada si Valero atau Brozovic atau nanti
Gagliardini sama Vecino juga ditendang sama dia, itu kan jadi bukti bahwa ternyata orang-orang ini emang gak cocok sama maunya Conte gitu. Jadi dia butuh pemain yang bener-bener tahu dia, yang bener-bener udah sejalan lah sama apa yang dia mau gitu. Makanya dia pengennya si Vidal, pengennya Kolarov yang di kiri, karena kan kalau kita lihat Ashley Young juga kan belum ini banget ya. Dia udah permanen loh sih. Udah permanen. Udah permanen. Tapi katanya cuma 6 bulan doang. 6 bulan doang kontraknya. Yang nggak permanen siapa? Si Moses permanen nggak sih, Bang? Moses belum. Belum ya? Moses belum. Ya dengan Kolarov nanti datang, Biragi balik kan nggak mungkin dong, Dalbert balik lagi nggak mungkin dong. Dalbert. Iya jadi daripada Dalbert dioptimalin, ya mendingan Kandreva di kanan gitu kan. Ya udah makanya dia datengin Kolarov gitu. Jadi gua rasa sih kalau untuk skema dia saklek ya memang apa ya salah satu kelemahan Conte itu oke lah. Dia cuman bisa main 3 back sampai Milan Skriniarnya sampai dikorbanin sampai mau katanya mau pindah gitu kan. Menurut gue sih nggak masalah juga. Toh itu juga Conte dia seenggaknya walaupun dia udah tahu dia bisa 3-5-2 nih, tapi dia nggak takut untuk mencoba sesuatu yang baru dengan 3-4-1-2. Menurut lu gimana? Ya itu ya taktiknya Conte susah sih, bukan susah maksudnya. Gue nggak ngelihat kayak gimana ya, kayak misalkan ini bukan mau maksudnya ngebandingin, cuman kita lihat kayak si Pioli waktu awal-awal di Milan ya, maksudnya itu kan juga sempat ada beberapa perubahan sampai akhirnya udah dapet yang bisa dibilang the winning timnya lah gitu dengan skema yang beda. Justru menurut gue Pioli ini juga lumayan variatif ya, kaya juga lah sama taktik kayak gitu. Sedangkan yang gue lihat dari Conte tuh ya enggak gitu aja gitu loh. Walaupun memang terlepas dari waktu final lawan si Sevilla itu memang faktor luck Sevilla gue akuin lah. Maksudnya Inter nggak main jelek gitu loh, maksudnya Inter main Sevilla bagus. di Liga Eropa lawan Munchen juga menang ya. Iya, maksudnya faktor luck gitu ibaratnya. Tapi ya gue nggak ngelihat ada perubahan lah. Kayak waktu dia ini yang gue ingat boleh dikoreksi. Maksudnya waktu dia di Chelsea itu pas di musim dia juara, terus musim depannya UCL kan, itu pas kalau nggak salah lawan Barca ya, yang Chelsea lawan Barca kalau nggak salah itu yang dia di bener-bener 9 orang bertahan gitu kalau nggak salah. Itu ya gue ngelihat sampai akhirnya ya ini harusnya ya kalau menurut gue lu bermain di UCL dan di Liga tuh harusnya ada bedanya seenggaknya ya walaupun minor gitu loh, seenggaknya biar bisa lebih berbicara banyak lah di Eropa gitu. Sama satu lagi mungkin yang perlu digarisbawahi, Conte ini termasuk pelatih yang lebih mengedepankan pemain-pemain berotot gitu loh, dalam tanda kutip Fisik. Bahkan si Cesc Fabregas pernah bilang kan porsi latihannya Conte itu gila gitu. Semenjak waktu dia megang Chelsea, dan mungkin beberapa pemain Inter ada yang merasakan itu tapi mau ngomong nggak enak gitu. De Vrij udah ngomong. De Vrij udah ngomong ini pramusim doang, dia udah kayak berasa mau pertandingan final gitu. De Vrij ngomongnya, dia ngomong ke Van Persie kalau nggak salah, pramusim sama Conte gila banget. Dan itu yang mungkin membuat intensitas latihan Inter jadi gila gitu, jadi berat karena itu dia porsi latihannya udah padat. Mungkin beda sama Ancelotti yang waktu di Munchen cuman 20 menit tabang latihannya gitu. Itu sih memang dari latihannya dia udah diporsir banget sih si Conte itu. Sedangkan kan nanti mungkin ya kita bisa dibilang kondisi fisik pemain ini semenjak era corona ini kan harusnya lebih diperhatiin lah, ya kan? Apalagi kayak kemarin tuh terakhir tuh main di jadwal mereka libur. Nah itu maksudnya faktor kelelahannya pun masih sedangkan Conte tetap bermain dengan gayanya dia gitu loh. Makanya mungkin tenaga lumayan terkuras, dan makanya dia mungkin nantinya bakal ngedatengin pemain-pemain yang tetap tipikal dia yang otot gitu loh. Kayak tadi Vida, tapi kan usianya udah berat gitu loh. Nah makanya kalau merhatiin tipikal pressingnya Conte itu kan bener-bener yang kerja keras, kalau bisa dibilang lini tengah lah. Nah sedangkan yang baru santer dikabarin buat datang di Inter gitu loh, cuman baru Vidal ya. Terus Tonali masih keluar. Ini nih masih katanya keluar dari
OTW ke Milan. OTW ke Milan, ke hijack katanya. Katanya ya, maksudnya itu pun kayaknya Conte mau nggak mau gitu loh ngambil Tonali. Padahal untuk kalau gue bilang urusan tenaga gitu loh, Tonali masih muda gitu kan. Ya regenerasi lagi tadi. Regenerasi. Karena ya kalau misalnya memang Conte ini bertahannya bagus gitu. Cuman kan yang membantu pertahanan secara banyak itu kan faktor gelandangnya kan. Gelandangnya yang nggak ragu buat kartu kuning gitu, ngasih pelanggaran, dan sempet jadi senjata makan tuan waktu lawan Sevilla, waktu Gagliardini ngelanggar terus jadi set piece yang bikin gol itu. Maksud gua ini Conte nih nggak terkenal dengan tipikal pemain yang lebih teknis. Maksudnya dia kurang mengakomodir kali ya sebutannya. Tipikal pemain yang secara teknis nih bagus, kayak Eriksen kan sebenarnya kan teknis, teknikal kan pemain kayak gitu. Nah ini menurut lu gimana, Wan? Yang Kenapa nih? Apa Conte bakalan tetap dengan gaya kerasnya gitu, tenaganya? Tetep lah. Dia ini kan bisa dibilang ini musim depan kan musim pertaruhan dia ya. Ya. Bukan nggak mungkin dia di tengah musim dipecat kan, itu sesuatu yang memungkinkan gitu untuk. Ini Allegri link-nya udah ini. Disiap-siap Lin. Udah siap-siap Allegri. Jadi ya gua rasa sih dia tetap bakal dengan apa yang dia yakini sih. Apa yang dia yakini, ya balik lagi berkaca dengan musim lalu dia udah ya bisa dong cukup berhasil lah ya sama capaian Inter musim lalu gitu. Dengan musim depan ya gua rasa sih dia tetap dengan apa yang dia percaya, dia tetap saklek dengan formasi dengan pemain-pemain yang dia percaya bisa mengangkat performa Inter sih. Dan gue sih nggak ngelihat ada alasan buat Conte mengubah itu ya. Takutnya kan kalau diubah lagi malah jadi nggak stabil permainannya. Kemarin 3-4-1-2 udah beberapa kali dicoba, oke lah menang, tapi kan permainannya kan jadi nggak pakem lah ya. Nggak pakem lah, nggak sebagus waktu dia pakai 3-5-2. Menurut lu gimana, Om? Apa? Kira-kira apakah bener Conte ini bakalan tetap pakai power gitu loh, tenaga, dan nggak butuh pemain teknikal kayak tadi, karena ya di bursa transfer ini pun kita lihat ya rumornya si Vidal, terus yang Kolarov yang udah hampir jadi, terus Achraf Hakimi, ya menurut gua dari tiga itu kelihatannya kayaknya bakal tetap sama aja kayak musim kemarin gitu loh, maksudnya nggak bakal ada banyak perubahan. Dan yang jadi teka-teki kan si Eriksen itu nih mau gimana gitu loh. Iya. Gimana apakah Eriksen menyesuaikan skemanya Conte atau Conte harus cari formula baru supaya bisa memaksimalkan Eriksen, itu yang masih kita nggak tahu gitu loh ibaratnya. Jadi kalau ngelihat Conte musim depan ya menurut gue masih bakalan sama kayak yang sekarang. Karena sekalipun ada nama besar gitu ya, yang diincar Conte bukan Lionel Messi tapi N'Golo Kante. Ya itu memang karakter dia begitu. Fisik lagi yang lagi-lagi ball winner lagi ibaratnya. Iya ya, kan. gitu. Sebenarnya kan sempat punya nenggolan lah. Ya tapi menenggolan begitu kan. Nenggolan tuh masalah apa sih, attitude ya? Attitude, masalah di luar lapangan. Oke deh. Anak Berarti nggak bakal ada pemain yang tipe-tipe Messi gitu, atau siapa yang lebih kreatif gitu. Messi kalau Messi dipegang Conte, gue nggak tahu tuh mainnya kayak gimana, sumpah. Gue sempet 3-5-2. Gue sempet nge-tweet kemarin, misalnya Conte Messi datang, yang pertama Conte lakuin itu si Conte bakal ngasih video kumpulan Giacerini buat dipelajarin sama Conte. Si Bruno Pepe. Sulit. Ya kan? Conte sendiri memang dia emang gak mau si Messi kan. Dia awal juga pas kemarin Morati ngebet banget siapa si Messi datang ke Inter, dia udah bilang mindahin Duomo dari Milan ke mana gitu lebih gampang daripada mindahin Messi ke Inter. Mindahin apa? Itu katedral Duomo di sono. Oh, mindahin bangunan. Lebih gampang mindahin itu daripada bawa Messi ke Inter. Itu jadi bukti memang Conte yang nggak ada niat sedikit pun dari dia buat datengin Messi. Mungkin karena dia memang juga sadar ya skema permainan dia kan beda banget sama si Messi. Dia sempat bilang yang kalau misalnya mau datengin Messi ke Inter, main aja Master League apa gitu. Berarti emang yang bilang ya? Lupa itu. Oke, berarti nih masih yakin loh Conte bakal bersinar. Hah? Apa? Juara? Dapat gelar gak? Juara Juara enggak lah. Hah? Juara enggak.
Gimana kan ya? Enggak. Gua Realistis. Maksudnya kalau dibilang Juve Inter dapat gelar Scudetto ya, kalau kita ngomong Scudetto sih enggak. Masih jauh. Nggak percaya dia. Lu? Bukan nggak percaya, gue realistis ya. Karena kalau gue lihat dari komposisi skuad nih, Inter sama Juve masih satu tingkat di bawah. Ya kan Juve pelatihnya newbie, muridnya Conte. Tapi ya kalau ngeliat Conte bakal dapat gelar atau enggak, kalau menurut gue dia sangat mengganggu bisa Iya. musim depan. Kalau Karena gue Scudetto nggak bisa enggak. juga ngejudge Pirlo nih, ibaratnya kita nggak bisa ngejudge Pirlo nih. Belum bisa gitu loh. Ya, Jadi ya Juve sama Sarri aja bisa juara sama Pirlo. ya ibaratnya yang katanya pelatih yang di Juve yang kurang cocok mainnya gitu masih bisa juara gitu loh. Maksud gue kenapa nggak ngambil Indra Safri aja sekalian Juventus. Indra Safri cocoknya sama Bartemu itu. Sama-sama gila itu. Jadi bahas Indra Safri itu. Makanya. Berarti lu nggak terlalu yakin Conte bakal Kalau Scudetto enggak. Kalau ya juara lain bisa lah. Apa Copa juara? bisa. Copa. Liga Champions enggak? Copa berarti Copa aja harapannya. Copa bisa. Kalau Scudetto jauh lah. Oh, kita buktikan aja nanti ya. Kita lihat musim depan. Kita lihat musim depan apakah Conte bakal ngasih gelar ke Inter atau Scudetto lagi. Copa bisa. Copa Mas Gattuso juga bisa ya. Gattuso. Tapi berarti Gattuso bagus dong. Bagus. Ya udahlah. Berarti lu nggak yakin Conte bakal Scudetto nih? Sekali lagi nih gue tanya nih. Musim depan enggak? Enggak. Musim depannya lagi kalau masih Conte ya. Kalau masih Conte juara. Ya udah makin kebaca dong. Iya. Main ya kan. Makin susah malah. Malah makin susah ya kan. Ya udahlah sampai situ Caranya aja dia kali ya. begitu ya? Oke, buat fans Inter yang mungkin punya pendapat lain soal Conte, silakan tulis di kolom komentar. Yo. Oke, dari kami cukup sekian. Ciao. Ciao. Bye.